Negeri Yogyakarta dengan NIM 2012-12-99115. Di sini saya akan mempraktekkan pembelajaran kelas 5, tema 4, subtema 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah? Sudah mengamatinya ya? Selanjutnya kita akan mengamati video pembelajaran ya. Nanti kalian amati baik-baik, simak baik-baik, kemudian kamu nanti ajukan pertanyaan bagi yang belum paham. Ya, bagi yang belum kamu mengerti itu tentang apa, silakan kalian ajukan pertanyaan. Mari kita simak baik-baik video yang ada pada layar itu ya. Macam-macam penyakit pada organ peredaran darah manusia. Dan yang ketiga, teman-teman mampu memahami cara pencegahan terhadap gangguan pada organ peredaran darah manusia. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Di pembahasan yang pertama, teman-teman ini tentang macam-macam penyebab darah manusia. Penyebab gangguan pada organ peredaran darah. Sudah mengetahui apa saja sih penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia? Ada yang tahu? Iya betul, di antaranya itu. Nah teman-teman, berikut ini adalah beberapa penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama, penyumbatan pembuluh darah dalam jantung, misalnya lemah. Kemudian yang kedua, penyempitan pembuluh darah. Yang ketiga, terbentuknya kerak-keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Yang keempat, terlalu lama berdiri atau bekerja dengan menggunakan kaki terlalu lama. Yang kelima, kekurangan zat hemoglobin dan zat besi. Penyebab selanjutnya yaitu kelainan kromosom, paparan polusi, paparan radiasi, obesitas, dan lain sebagainya. Penyebab yang ketujuh, faktor usia, pengobatan, dan kondisi cuaca. Yang kedelapan, merokok dan kebanyakan makan makanan asin yang mengandung natrium. Yang kesembilan, kelainan genetik pada darah yang disebabkan adanya kekurangan faktor pembekuan darah. Dan yang kesepuluh, agglutinin atau anti-RH dari ibu masuk ke dalam darah anaknya yang memiliki RH positif. Nah teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui dan memahami beberapa penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Selanjutnya perlu teman-teman ketahui bahwa gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena faktor non-keturunan dan faktor keturunan. Ada dua, silakan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan yang berkadar kolesterol tinggi. Oke teman-teman, di pembahasan selanjutnya, teman-teman akan mengetahui jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia. Berikut diantaranya. Nah teman-teman, tadi kita sudah mengetahui faktor gangguan pada organ peredaran darah manusia, yaitu ada faktor non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah manusia non keturunan ada penyakit jantung koroner, sklerosis, varises, anemia, leukemia, hipotensi, dan hipertensi. Sedangkan gangguan pada organ peredaran darah manusia faktor keturunan ada penyakit hemofilia dan thalassemia. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti akan kita bahas satu persatu mengenai penyakit gangguan pada organ peredaran darah manusia yang tadi telah disebutkan. Silakan tulis dulu yang itu.
yaitu pengerasan pembuluh nadi atau arteri yang disebabkan oleh terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Nah, teman-teman, kerak tersebut berasal dari senyawa lemak dan ada juga yang berasal dari senyawa kalsium. Kerak yang berasal dari senyawa lemak disebut aterosklerosis, sedangkan bila kerak tersebut terbentuk dari senyawa kalsium disebut arteriosklerosis. Oke teman-teman, selanjutnya gangguan yang kelima yaitu ada kanker darah atau leukemia. Nah teman-teman, penyakit ini diakibatkan karena tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih yang abnormal, atau dengan kata lain, gangguan ini disebabkan oleh sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Gangguan pada organ peredaran darah manusia yang selanjutnya ada jantung koroner. Nah teman-teman, penyakit jantung koroner ini merupakan suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Nah teman-teman, selanjutnya gangguan pada organ peredaran darah manusia yang ketujuh yaitu varises. Varises merupakan pelebaran pembuluh balik atau vena yang umumnya terjadi di bagian betis. Di bagian betis tersebut tampak tonjolan berbelok-belok berwarna biru yang disebut varises. Nah teman-teman, varises ini terjadi karena terlalu lama berdiri atau bisa juga terjadi karena kerja yang banyak menggunakan kaki. Nah teman-teman, gangguan selanjutnya ada hemofilia. Gangguan ini disebabkan karena adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Oke teman-teman, selanjutnya gangguan pada organ peredaran darah manusia yang terakhir ada thalassemia. Nah teman-teman, thalassemia ini adalah kelainan darah yang diturunkan dari orang tuanya. Kelainan ini membuat penderitanya mengalami anemia atau kurang darah. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, pada gangguan ini bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini yang menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Oke teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui beberapa macam gangguan pada organ peredaran darah manusia. Selanjutnya, teman-teman akan mengetahui bagaimana pencegahan terhadap gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nah, teman-teman, usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah yaitu dengan cara melakukan pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat itu diantaranya yang pertama, makan makanan yang bergizi, kemudian yang kedua, olahraga yang teratur, dan yang ketiga, tidur dan istirahat yang cukup. Oke? Oke teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui dan belajar mengenai penyebab macam-macam gangguan dan pencegahan terhadap gangguan pada organ peredaran darah manusia. Jadi dari pembelajaran kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa gangguan pada peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia antara lain jantung koroner, sklerosis, varises, anemia, leukemia, hipotensi, hipertensi, hemofilia, dan thalassemia. Nah, teman-teman, usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah ialah dengan melakukan pola hidup sehat. Oke? Oke. Oke, teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi. Anak-anak, kita tadi sudah mengamati apa saja? Gambar dan video tentang materi pembelajaran hari ini. Silakan kalian ajukan pertanyaan
Silakan salah satu dari kelompok kalian untuk membaca teks yang ada di halaman 94. Silakan diwakilkan satu. Siapa? Andika dulu ya, dari kelompok sini. Yuk Andika. Yuk. Bagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian di Inggris, dapatnya British Medical Association BMA bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi resiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. Jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai pemompa. Selain jantung, organ peredaran darah manusia lainnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah manusia memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan dan berbagai zat sisa metabolisme tubuh. Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun berbagai kelainan, di antaranya jantung koroner. Oleh karena itu, jantung perlu dijaga kesehatannya. Apa itu jantung koroner? Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Penyumbatan pembuluh tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Anak-anak, setelah kita tadi mengamati, membaca, mari kita analisis bersama. Kita mendapatkan informasi apa saja tadi? Satu, tentang penyebab gangguan organ peredaran darah. Kedua, tentang macam-macam gangguan peredaran darah. Tiga, cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Di sini penyebabnya apa? Di antaranya tadi ada tersumbatnya arteri. Arteri apa? Yaitu kolesterol. Ya, di tubuh kita pasti ada kolesterol. Tuh. Kemudian juga ada faktor dari keturunan dan non keturunan. Kemudian dari faktor keturunan, gangguan organ peredaran darah manusia terdiri dari berapa tadi? Dua. Satu dari kelompok sini. Satu apa? Hemofilia. Yang kedua, thalassemia. Dari non faktor keturunan apa? Kelompok sini sebutkan. Coba yang jelas siapa? Silakan Rifi. Iya. Kelompok sini faktor non keturunan.
pantun yang ada di layar? Sudah? Mari kita baca sama-sama pantunnya. Hari Minggu pergi ke dokter gigi. Pergi ke dokter bersama Olga. Bangunlah pagi setiap hari. Jangan lupa berolahraga. Nah, di sini apa ciri-ciri pantun tersebut? Apa jenis pantun tersebut? Untuk menjawab semua ini, mari kita simak video berikut ini. Akur. Maka larik tersebut terdiri dari 10 suku kata. Nah adik-adik, untuk membuat pantun, jumlah suku kata pada setiap barisnya tidak boleh kurang dari 8 ataupun tidak boleh lebih dari 12 suku kata. Ciri-ciri pantun yang ketiga yaitu bersajak, berpola, atau berima ABAB. Nah adik-adik, pantun berikut ini memiliki rima atau bersajak ABAB. Rima adalah persamaan bunyi di akhir baris. Bunyi akhir pada baris pertama harus sama dengan bunyi akhir pada baris ketiga. Baris pertama dan ketiga kita beri simbol A. Nah, pada pantun berikut ini, baris pertama dan ketiga diakhiri dengan bunyi ur. Jika baris pertama diakhiri dengan bunyi ur, maka pada baris ketiga juga harus diakhiri dengan bunyi ur. Selanjutnya, bunyi akhir pada baris kedua harus sama dengan bunyi akhir pada baris keempat. Untuk baris kedua dan keempat, kita beri simbol B. Nah, pada pantun berikut ini, baris kedua dan keempat sama-sama diakhiri dengan bunyi it. Jika baris kedua diakhiri dengan bunyi it, maka pada baris keempat juga harus diakhiri dengan bunyi it. Selanjutnya, ciri-ciri pantun yang keempat yaitu terdiri dari 2 bagian, bagian sampiran dan bagian isi. Baris pertama dan kedua kita sebut sampiran. Baris ketiga dan keempat kita sebut dengan isi. Nah adik-adik, bagian sampiran tidak memiliki makna. Sampiran hanya sebagai pengantar dan tidak berkaitan dengan bagian isi. Nah, sedangkan baris isi merupakan tujuan dari pantun. Jadi, makna pantun terletak pada bagian isi. Menanam bunga bersama mama, tanam di pot, dibuat bonsai. Bekerja samalah dengan sesama, agar pekerjaan cepat selesai. Soal latihan yang pertama, apa sampiran pada pantun? Kelompok 1, silakan. Nomor titik, kami secara mencegahnya. Berolahraga secara rutin menjaga berat badan ideal. Mengonsumsi makanan yang sehat dan sehat. Hindari menggunakan sepatu lemak tinggi. Suaranya yang agak keras. 2. Anemia. Banyak makan makanan yang mengandung zat besi, lemak, instan, pepaya, dan lain-lain. Mengurangi minuman yang memperlambat zat besi, kopi, teh, anggur merah, dan rajin memeriksa kondisi
sampiran maksudnya baris sampiran itu nomor berapa saja? Baris sampiran. Baris isi 3 dan 4 ditulis kurang lengkap ya. Kemudian yang membuat pantun silakan. Suaranya. Ulangi. Kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui macam-macam gangguan peredaran darah dan cara mencegahnya. Bagaimana cara mencegahnya? Yaitu 1. Olahraga, 2. Ada lagi apa? Gaya hidup yang sehat. Kita hindari untuk gaya hidup yang tidak sehat. Nah sekarang setelah kita menyimpulkan, bagaimana perasaan kamu hari ini? Senang. Benar nih, senang. Benar. Mengapa kalian merasakan seperti itu? Coba kelompoknya ini, mengapa senang? Coba Pi. Iya, kelompok sini katanya senang karena mendapatkan pengalaman baru. Kelompok sini, mengapa kalian senang? Karena mendapatkan pelajaran baru. Yang ini? Iya, karena mendapatkan sebuah pengetahuan baru. Berarti untuk refleksinya bahwa kita itu merasa senang karena hari ini kita dapat pelajaran atau mendapat ilmu baru, yaitu tentang pencegahan gangguan kesehatan peredaran darah dan ciri-ciri pantun. Demikian pembelajaran hari ini, semoga sangat bermanfaat bagi kalian. Pesan Bu Guru adalah hindari minuman beralkohol, kemudian rokok, sebab itu semua dapat merusak kesehatan kita, terutama pada organ peredaran darah kita. Selanjutnya, nanti kalian persiapkan diri untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.